Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Untuk kali kesempatan pagi hari ini hadir kembali ya obrolan pagi. 1 jam ke depan sampai nanti jam 11 siang kebersamaan kita. Kali ini bersama saya Novi Putra yang bertugas. Tentunya di edisi hari ini Kamis 10 Februari 2022. Menyertai Anda sembari beraktivitas ataupun sembari berapa aja, tentunya menyimak obrolan pagi nanti bakal ada informasi yang menarik untuk Anda ya. Kita bagi 4 segmen untuk Anda saudara, dan di pagi hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan penggiat komunitas anti riba ya atau Karib, bersama dengan Bapak Ahdan Haris Setiawan yang nanti akan kita gabung atau bergabung bersama via Zoom di pagi hari ini. Baik, kita sapa Bapak Haris di pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Aris? Sehat ya? Sehat Bapak Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. oke. Ya, Pak Aris, tentunya berbicara soal hutang piutang ataupun berbisnis ataupun bagaimanakah kehidupan kita sehari-hari memang tidak jauh dari yang namanya riba ya. Ini masih melekat sekali di masyarakat luas dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama khususnya buat para kaum muslim ataupun siapa saja. Ini bagaimanakah agar kita itu hilang atau bebas dari yang namanya terjerat hukum riba ini. Pak Aris mungkin bisa menyapa dulu untuk pemirsa dari rumah, silahkan. Baik, jadi ya memang riba itu sekarang ini sudah kayak melekat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, sehari-hari masyarakat kita ya. Betul, ya. Karena memang banyak sekali dari masyarakat yang tidak paham itu apa itu riba dan seperti apa dosa riba. Termasuk saya. Saya ini latar belakang saya pengusaha. Oke. Dan hampir semua pengusaha ini ya pasti punya utang gitu ya, dan luar biasanya hutangnya hutang riba. Iya. Saya dari tahun 93 jadi pengusaha sampai ya selama belum ada kesadaran tentang riba sampai 2018 saya selalu terbelit dengan hutang riba, dan itu bangga karena pengusaha itu kan kalau utangnya banyak kan semakin kredibel gitu ya, semakin kredibel usahanya. Jadi dulu seneng. Tapi ya tahun 2017 akhir ketika saya mengikuti satu pengajian di mana di situ dibahas tentang riba, Masya Allah, saya langsung begitu down karena ternyata riba itu dosanya luar biasa. Ya, selama ini saya senang dengan hutang ya, dengan hutang riba, tapi begitu saya tahu, waduh, ternyata dosa riba itu yang paling kecil aja seperti dosanya seorang anak menzinai ibu kandung. Coba dosa seorang anak menzinai ibu kandung. Kalau kita lihat berita atau baca berita ada seorang anak menzinai ibu kandungnya, itu mungkin kita langsung akan katakan itu anak biadab. Ya. Nah, padahal dosa riba itu yang paling kecil, seperti berzina dengan ibu kandung. Maka begitu saya tahu seperti itu, saya sedih banget dan saya sudah berniat untuk cepat-cepat selesaikan hutang riba saya. Saya bertobat dan akhirnya ya saya mulai bentuk nih yang namanya komunitas anti riba. Di mana di komunitas anti riba itu kumpulan orang-orang yang bukan hanya nggak punya utang, bukan, tapi orang-orang yang pada punya utang tapi pengen cepat terbebas dari hutang dan riba. Dan alhamdulillah ya bersama komunitas anti riba ini kemudian banyak sekali ya orang-orang yang mendapatkan solusi sehingga bisa terbebas dari hutang dan riba. Termasuk saya ya, terakhir saya ini masih punya utang 3,2 miliar, tapi alhamdulillah utang itu bisa lunas kurang dari 1 tahun. Itu. Baik, Pak Aris, itu adalah untuk prolog kita di awal jumpa kita ya. Mari kita saksikan dulu pemirsa untuk tayang berikut ini bersama dengan penggiat komunitas anti riba atau Karib untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita terbebas dari hutang dan dari riba. Kenapa? Riba itu mengerikan. Mengerikannya di mana? Rasul yang mulia bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Dan pintu terendah dari riba adalah seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan kalau kita melihat ada orang di luar sana berzina, sudah jelas dosa besar. Apalagi menjinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Besar banget dosanya. Tapi kata Nabi, dibanding dosa riba itu yang paling rendah. Berarti sebesar apa dosa riba? Mengerikan sekali. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW,
bahwasannya 1 dirham yang dimakan dari hasil riba, 1 dirham itu paling sekitar 70.000 rupiah, maka dosanya lebih berat daripada berzina 36 pelacur. Bayangkan, kita berzina dengan 36 pelacur, nauzubillah. 1 pelacur aja dosa besar, apalagi berzina 36 orang bukan pelacur, 36 kali gitu ya, nauzubillah. Nah, itu 1 dirhamnya. Bagaimana kalau kreditan terus berjalan, kreditan puluhan juta, ratusan juta, nauzubillah, mengerikan sekali. Yang ketiga, kata Nabi SAW, pada waktu aku di Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit ke-7 aku melihat petir, badai, kilat, dan aku melihat sekelompok manusia, kata Nabi, yang dimana memiliki perut sebesar rumah, isinya itu ular semua, yang bisa terlihat dari luarnya, kata Nabi. Lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu? Ya Rasulullah, mereka adalah para pemakan riba. Nauzubillah, ngeri sekali. Dalam hadis lain bahkan, orang yang pemakan riba nanti di akhirat renang di sungai darah. Nauzubillah, mengerikan sekali. Dan apalagi, keempat, satu-satunya dosa besar yang dimana diperangi Allah dan Rasulnya hanya riba. Bahwasannya kata Allah dalam Al-Baqarah 275, barang siapa yang tidak meninggalkan riba, tidak bertobat kepada Allah, maka Allah yang akan memerangi dan Rasulnya. Biharbi minallahi wa rasulih, gak akan ada yang menang. Mengerikan. 5. Lalu kata Nabi, kata Allah SWT dalam Al-Quran, nah ini yang mengerikan nih, ini yang mengerikan. Itu dijelaskan bahwasanya orang yang sering melakukan riba, yang masih melakukan riba, tidak bertobat, di samping diperangi oleh Allah, maka orang yang masih melakukan riba, kata Allah SWT, dijelaskan mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ternyata riba bisa menghanguskan seluruh amal-amal soleh kita. Riba bisa menghanguskan seluruh kebaikan kita. Amal yang kita lakukan, tahajud, puasa, sedekah, zakat, umroh, haji, kalau masih riba itu bisa hilang semua itu. Ya, hilang semua, nauzubillah. Ada fakta dan bahwasanya Allah memberikan buktinya, Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Salah satu pejabat ex-bankir, beliau adalah pimpinan bank, meninggal dunia, lalu dikuburkan, ternyata salah kuburan, salah liang lahat, dipindahkan. Ketika dibongkar kembali, papannya sudah hangus terbakar dan jasadnya pun sudah hitam terbakar. Ibu kandungnya pingsan seketika, kaget. Kenapa? Karena ternyata anak ini soleh, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin sedekah, umroh, haji nggak kehitung, tapi masih menjalani riba. Allah perlihatkan kebesarannya. Nauzubillah. Maka dari itu saudaraku semua, yuk bismillah, niatkan, tinggalkan riba dari sekarang. Yang masih punya utang riba, niatkan, ya Allah, saya bertobat, ingin segera melunasinya, berikan jalan ya Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Terima kasih saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aris, itu adalah salah satu tayangan yang tentunya mengetengahkan seputar pemahaman kita tentang riba ya. Baik, Pak Aris, mungkin nanti bisa menyampaikan bersama dengan Ustadz siapa yang telah menyampaikan hal tersebut. Tentunya sebagai motivasi kita nanti akan kita hadirkan di segmen kedua setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pengen tahu
film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang. Sangat banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Baik, saudara, kita masih bersama dengan Karib ya, pegiat komunitas anti riba, masih bersama dengan Bapak Aris yang menjadi narasumber kita untuk kesempatan obrolan pagi di edisi kali ini ya. Baik, tadi sudah kita tayangkan untuk Anda bagaimanakah pengertian dan juga pengejawantahan tentang riba. Nanti akan ditekankan kembali bersama Pak Aris. Pak Aris masih bersama kami? Ya, siap Mas Rafiq. Ya, Pak Aris mungkin bisa menambahkan kembali tadi bersama dengan salah satu pegiat anti riba ya, mungkin salah satu rekan terbaik dari Pak Haris yang banyak sekali memberikan informasi dan juga pengertian tentang riba yang selama ini mungkin belum menjadi pemahaman buat masyarakat secara luas. Silakan Pak Haris. Ya, tadi itu Ustadz Aziz Sopandi ya, yang mana beliau itu pembimbing umroh dan haji saya. Oke. Jadi saya umroh haji bersama beliau. Dan waktu itu kita juga sempat ngobrol-ngobrol tentang riba. Itu salah satu pencerahan yang beliau berikan. Nah, maka ya dari salah satunya dari beliau lah saya punya kesadaran, punya keinginan penuh untuk benar-benar terbebas dari hutang riba. Maka saya sholat tobat, saya mohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang terbaik supaya saya bisa cepat terbebas dari hutang dan riba. Dan alhamdulillah ya, karena kemudian saya bentuk komunitas anti riba dan beliau dengan senang hati bergabung bersama kami di komunitas anti riba juga sambil untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang berada di komunitas kami. Itu Mas Rafiq. Pak Aris, kalau kita flashback sedikit, bagaimanakah silsilah atau asal-usulnya dari Karib ini sendiri dibentuk dan akhirnya sepertinya sudah banyak sekali yang bergabung dengan komunitas Karib ini yang memang sangat memberikan VIP yang positif ya buat para masyarakat yang sampai dengan sekarang ini masih terlilit dengan yang namanya riba. Ya, bagaimana Pak Aris? Ya, jadi komunitas anti riba ini kan kita bentuk karena ya memang kesadaran kita tentang dosa riba. Begitu banyak masyarakat kita yang terjebak pada hutang riba, tapi mereka tidak paham sebenarnya tentang dosa riba. Maka kami yang waktu itu saya sudah mulai sadar tentang dosa riba, membentuk yang namanya komunitas anti riba atau Karib. Ya, dan kami mulai mensosialisasikan kepada teman-teman ya, pokoknya kepada masyarakat tentang komunitas ini. Karena sesungguhnya orang-orang itu punya hutang itu ya karena memang kebutuhannya melebihi daripada pendapatannya. Maka kami dari komunitas anti riba itu memberikan solusi bahwa solusinya bukan hutang, tapi solusinya adalah bagaimana sumber pendapatannya itulah yang ditambah. Nah, disitulah akhirnya banyak sekali dari teman-teman yang benar-benar pengen terbebas dari hutang riba masuk dalam komunitas anti riba dan kemudian ya menjalankan solusi yang kami tawarkan. Dan alhamdulillah Mas Rafiq, jadi dalam perjalanan kita ini luar biasa banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang ya. Kalau saya cerita dulu bahkan ada pemulung, ada tukang batu, ada tukang cuci mungkin ya, ibu rumah tangga, macam-macam dengan berbagai latar belakang, tapi juga ada yang ASN, ada TNI, ada Polri dan sebagainya yang kemudian bersama-sama kita, dan alhamdulillah banyak sekali di antara mereka yang sekarang sudah punya kehidupan yang jauh lebih bagus, sudah bisa terbebas dari hutang dan riba dan bisa wujudkan impian-impiannya yang lain secara cash, bukan lagi nyicil, bukan lagi kredit itu Mas Sofi. Ya, mungkin Baris mungkin bisa menjelaskan secara spesifik kepada pemirsa dari rumah. Ini sepertinya sangat menarik sekali, bahkan menjadi solusi yang terbaik agar kita terhindar dari yang namanya jeratan riba ya. Karena bagaimanapun juga orang yang sudah terlilit kan masih dalam kondisi yang berjalan ya, masih harus membayar hutang, membayar bunganya. Nah, ini solusi terbaik yang harus diperankan atau dijalankan sama orang-orang yang sudah terlanjur. Ini harus seperti apa ini Pak Aris? Ya, jadi ya solusinya adalah menambah sumber penghasilan. Intinya kan seperti itu ya, menambah sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan tentunya sumber penghasilan yang halal,
yang sesuai dengan syariah. Nah, itulah yang akan kami tawarkan sebenarnya kepada teman-teman pemirsa RPTV ini ya, untuk bersama-sama kami. Makanya kami merencanakan untuk mengadakan sosialisasinya besok hari Ahad. Hari Ahad tanggal 13 Februari 2022 ya. Nah, di situ akan kita sampaikan ya tentang apa itu riba, kita kupas lebih dalam tentang riba, kemudian kita tawarkan lah, kita ada beberapa solusi, kita tawarkan solusinya ya, bagaimana caranya kita bisa cepat terbebas dari hutang dan riba. Dan enaknya di komunitas anti riba ini apa-apa yang kita kerjakan itu bukan dikerjakan sendiri, tetapi kita bersama-sama, kita bergotong royong. Karena bebas riba itu menjadi impian bersama, sehingga kita benar-benar membangunnya atau mengupayakannya secara bersama-sama. Itu. Baik, untuk Anda pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan cara ketik nama, spasi alamat, kirimnya ke WhatsApp 081-9944-088888 ya, atau bisa Anda catat atau bisa Anda foto di layar kaca yang sudah tertera ini, dan tentunya ini Anda nanti bisa mendapatkan informasi ya. Nah, untuk kalangan apa saja nih Pak Aris yang boleh bergabung untuk bisa menanyakan lebih lanjut bagaimanakah memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat? Apakah harus memang pengusaha? Tadi Pak Aris memang juga sudah menyebutkan bahwasanya memang dari semua kalangan alhamdulillah sudah terbebas dari jeratan riba ya. Nah, ini apakah memang ada batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk bisa bergabung di komunitas riba ini, komunitas karib ya? Bagaimana Pak Aris? Ya, jadi kalau siapa saja yang bisa bergabung, tentunya semua orang, siapa saja yang ingin benar-benar terbebas dari hutang riba, atau mereka-mereka yang pengen membantu berbagi dengan banyak orang supaya bisa terbebas dari hutang riba. Tentunya ini yang kita tawarkan bukan gratisan dalam pengertian hanya bagi-bagi duit, bukan ya. Jadi jangan salah memahami bahwa kita akan bagi-bagi uang untuk melunasi hutang riba, bukan. Tapi kita akan memberikan solusi mengenai sebuah usaha yang memungkinkan kita untuk bisa cepat terbebas dari hutang riba dengan modal yang sangat kecil. Ya, jadi ini peluang usaha dengan modal yang sangat kecil. Berapa modalnya? Ya, modalnya yang paling kecil itu 2.100.000 saja. Tapi insya Allah dengan 2.100.000 ini bukan untuk investasi atau hanya di store, enggak. Tapi itu Bapak Ibu, itu untuk belanja produk, karena kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang dimana perusahaan itu perusahaan resmi, perusahaan legal, produk-produknya halal, bahkan sistemnya juga sudah sesuai syariah. Jadi insya Allah yang kita jalankan ini aman, bukan money game ataupun hanya muter-muter duit orang, bukan. Ya, tetapi ini usaha yang benar-benar legal dan halal insya Allah. Ya, jadi intinya adalah silakan nanti bisa bergabung di nomor WhatsApp atau nomor telepon yang sudah tertera ya Pak Aris ya, karena bagaimanapun juga jangan sampai nanti begitu saja percaya dengan rayuan-rayuan atau dengan berbagai macam tawaran di luar sana yang ternyata justru, nah ini yang mungkin Pak Aris bisa memberikan gambaran nih, bahkan orang sudah dengan mudahnya sekarang yang sistem investasi, kemudian juga penanaman saham, akhirnya mereka pun tidak paham sama sekali, justru malah terbelenggu di sana. Nah, ini kalau Pak Aris menanggapi seperti ini bagaimana Pak Aris? Betul Mas Novik, jadi sebenarnya saya ini akhir-akhir ini kita prihatin lah. Saya melihat begitu banyak orang-orang ini yang sebenarnya memang dalam kesulitan, tetapi mereka pengen cepat terbebas dengan cara yang instan. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak punya niat baik. Ya, dia hanya memanfaatkan mereka yang sedang kesulitan dengan membuka sebuah investasi, setor uang dengan iming-iming tertentu, pendapatan tertentu, dan luar biasa itu korbannya begitu banyak ya, viral di mana-mana ini. Bahkan sekarang ini Kementerian Perdagangan begitu keras terhadap mereka, maka usaha-usaha yang selama ini menawarkan trading. Ya, menawarkan macam-macam itu kan sudah ditutup semua sekarang oleh pemerintah, karena faktanya itu merugikan masyarakat. Ya, itu merugikan masyarakat, apalagi tidak dilindungi dengan legalitas ataupun mungkin dengan kesesuaian antara yang izin yang diajukan dengan
sistem yang dijalankan. Nah, itu yang berbahaya. Maka kita perlu mengedukasi masyarakat itu tentang hal-hal yang seperti itu juga. Dan itu korbannya banyak bukan ya, hanya jutaan, tapi ratusan juta bahkan sampai miliaran. Nah ini. Oke, baik Pak Aris, nanti kita jeda kembali, nanti kita masuk lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami Pak Aris dan juga buat pemirsa, jangan beranjak dari channel Anda. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi di kesempatan pagi hari ini, masih membahas seputar bersama dengan penggiat komunitas anti riba atau Karib ya. Untuk Anda nanti bisa menyimak dan juga bisa bergabung dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda untuk bisa mendapatkan informasi atau solusi-solusi terbaik bersama dengan tim Karib ya. Hadir kembali saat lagi setelah jeda berikut ini. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional. Dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Anda masih bersama kami saudara di Obrolan Pagi, masih bersama dengan Bapak Ahdan Haris Setiawan ya, selaku penggiat dari Karib ya, dan tentunya Anda sekali lagi bisa langsung bergabung bersama beliau untuk komunitas Karib ini di 08199440888 untuk informasi lebih lanjut. Anda bisa menanyakan di sana nanti dengan cara ketik nama, spasi alamat, dan kirim ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca Anda. Boleh difoto dulu, boleh dicatat dulu, nanti ketika sudah acara selesai nanti bisa langsung ngobrol langsung atau bertanya-tanya langsung seperti apa konsepnya, kemudian juga seperti apa harus bisa bergabung dan lain sebagainya ya. Baik, Pak Aris, betul ya seperti itu. Dan nanti untuk pemirsa yang ada di rumah ini nanti bisa bergabung bersama dengan komunitas Karib. Sekali lagi, dari komunitas apapun, dari kalangan apapun, terbuka lebar ya Pak Aris ya untuk bisa bergabung agar kita mempunyai solusi terbaik, terbebas dari yang namanya jeratan riba. Ya, betul Pak Aris seperti itu? Betul Mas Novik, jadi siapapun Bapak Ibu sekalian, pokoknya asalkan punya tujuan yang sama dengan kita, pengen terbebas dari hutang riba atau pengen membantu banyak orang terbebas dari hutang riba, silakan bergabung. Tetapi untuk tahu lebih banyak, ya kita menyelenggarakan satu acara yang namanya seminar ataupun sosialisasi, ya besok hari Ahad tanggal 13 Februari 2022, ya jamnya jam 13, tempatnya nanti kita infokan ketika Bapak Ibu sudah menghubungi kami melalui WhatsApp, ya karena tempat terbatas. Saya khawatir kalau langsung saya sebutkan jamnya, tempatnya, nanti tanpa konfirmasi pada hadir akhirnya tempatnya nggak cukup. Saya khawatir karena sekarang ini pembatasan masih
di masa pandemi belum selesai juga, maka protokol kesehatan kan harus kita jaga, sehingga jumlah peserta ini benar-benar harus kita perhatikan, kita batasi supaya untuk menjagalah kepentingan kita semua. Itu Mas Novel. Iya. Baik, tentunya Pak Aris sudah banyak sekali berpengalaman dalam hal ini melihat masyarakat yang ternyata memang sangat antusias sekali ingin bergabung ikutan seminar atau mungkin hanya sekedar sharing bersama dengan Pak Aris dan juga komunitas Karib ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri ya. Nah, karena banyaknya dari kalangan masyarakat yang sudah terlanjur terjerat ini, apakah yang harus diingatkan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang memang sudah terlanjur seperti ini Pak Aris? Ya, jadi kalau sudah terlanjur ya seperti saya dulu sudah terlanjur, maka yang langkah pertama yang harus kita lakukan ya bertobat, mohon ampun gitu ya. Dan sebenarnya riba itu bukan hanya persoalan ada di agama Islam saja sebenarnya. Di agama lain juga dibahas tentang riba ya. Kalau kita lihat di agama Kristen Protestan, kita bisa lihat tuh di Yehezkiel pasal 18 ayat 13. Kalau yang beragama Katolik kita bisa lihat di Imamat pasal 25 ayat 36 sampai 37. Jadi di sini juga tidak dibatasi hanya khusus orang Islam saja. Semua kalangan di komunitas ini juga ada pendeta juga ada. Ya, pokoknya segala macam agama boleh, tidak hanya untuk yang Muslim saja, karena riba itu memang dilarang oleh semua agama. Dan alhamdulillah Mas Novel, kemarin sebenarnya orang-orang yang berada di komunitas kami itu sudah banyak sekali yang kemudian persoalan-persoalan ekonominya bisa teratasi. Ya, kemarin kami menyelenggarakan sebenarnya pertemuan akbar tanggal 31 Oktober di Bandung ya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan karena itu kan kapasitas ruangan itu bisa sampai 5.000 lebih. Tapi kemarin kita isi hanya separuhnya saja. Dan luar biasa 2.500 orang hadir di acara pertemuan akbar kita, dan mereka begitu bahagia, begitu bangga, bersemangat ya berada di komunitas kita, karena memang ini adalah sebuah solusi dari persoalan-persoalan mereka selama ini. Karena begini Mas Novik, jadi kadang-kadang kan orang itu banyak orang sudah bekerja keras ya, sudah berjuang habis-habisan, sudah bekerja keras. Tetapi mungkin juga kondisinya tidak berubah, kondisi ekonominya juga tidak berubah, bahkan mungkin bisa jadi apalagi dalam masa-masa seperti ini semakin memburuk bahkan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang orang itu untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan yang cukup bukan hanya dari kerja keras saja, tetapi juga harus menemukan satu usaha yang tepat dengan cara yang tepat. Ibaratnya begini, kalau kita ini, misalnya saya ini mau ke Solo. Kalau saya mau ke Solo, tapi karena saya nggak tahu jalannya, bisa jadi saya muter-muter mungkin bisa berhari-hari nggak sampai, atau bahkan memang tidak pernah sampai Solo. Kalau saya tidak paham jalannya. Tapi luar biasa, sekarang ini sudah ada Google Map, ya, yang begitu gampang, kita tinggal Google Map aja, kita tinggal buka mapnya, kita bisa langsung sampai ke Solo, dan mungkin tidak pakai tersesat. Nah, insya Allah kami dari komunitas anti riba ini ibaratnya akan memberikan mapnya itu supaya teman-teman yang bergabung di komunitas anti riba ini menjalankan usaha yang kami tawarkan dan mengikuti cara yang kami sarankan. Insya Allah semuanya juga akan bisa mencapai apa yang diimpikan. Gitu Pak. Baik, tentunya masalah keberhasilan, masalah bagaimanapun itu kan kembali ke manusianya masing-masing ya Pak Aris ya. Dan tentunya juga kalau ada kemauan dan usaha, dan insya Allah pasti akan bisa bebas dari jeratan riba ya. Nah, kalau dari lihat persentase keberhasilan dari teman-teman yang sudah bergabung ke Karib ini sendiri, sejauh ini bagaimana Pak cara mereka mengatasi masalah mereka, dan akhirnya mereka sudah benar-benar terbebas, kemudian juga sudah mulai merintis usaha-usaha baru, bahkan menambah usaha baru yang memang benar-benar non-riba, dan bahkan bisa banyak membuat karyawan dan sebagainya. Ini persentase keberhasilannya seperti apa ini? Ya. Saya bisa katakan begini Mas Taufik, ya seperti saya contohkan tadi, kalau kita mau ke Solo dan kita sudah tahu jalannya, maka asalkan kita jalankan terus pasti akan sampai. Asalkan kita tidak berhenti pasti akan sampai. Konsisten ya.
perkara mungkin ada yang menempuhnya perjalanan ke Solo, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, mungkin ada yang pakai sepeda, artinya semua akan sampai. Hanya waktunya saja mungkin bisa berbeda-beda. Yang penting asalkan kita tetap melangkah sesuai dengan map yang ada, pasti akan sampai. Jadi di sini sukses dan tidak sukses atau berhasil dan tidak berhasil tergantung dari diri kita. Selama kita tidak pernah berhenti, kita pasti akan sampai pada tujuannya. Gitu. Oke, jadi sudah ada rule-nya jelas ya, tinggal bagaimanakah kita mau memakai map tersebut ya Pak Aris ya. Kalau memang mau lewat Boyolali dulu, mau lewat Semarang dulu, nanti juga bakal sampai ke Solo ya, seperti itu ya. Nah, ibaratnya seperti itu Pak Aris ya. Jadi memang benar ya disampaikan Pak Aris bahwasanya semuanya membutuhkan proses ya. Nah, dari proses yang membutuhkan waktu ini tentunya ada semacam kesabaran nih. Kalau Pak Aris menilai atau Pak Aris bisa memberikan semacam apa ya solusi terbaik, kesabaran di sini memang juga sangat diperlukan sekali ya Pak Aris ya. Ya, jadi kalau saya boleh cerita beberapa mitra saya ini ya, misalnya ada seorang penjual es degan. Ya. Seorang penjual es degan yang dia punya utang, dia punya anak 3, ya, dengan jualan es degan, ya tentulah untuk kebutuhan hari-hari saja kurang. Bahkan orang tersebut supaya dapat harga degan yang murah, dia tidak beli di orang yang sudah jual degan di pasar, tetapi dia belinya langsung dari pemilik pohonnya dan dia beli degan yang masih di atas pohon. Artinya dia panjat degannya sendiri. Coba bayangkan, supaya dapat harga yang murah dia beli langsung dari pohonnya dan dia panjat sendiri. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan faktanya kehidupannya ya masih bisa dibilang masih banyak kekurangan. Kurang apa dia kerja kerasnya? Bahkan dia bertaruh nyawa pun sanggup. Tetapi karena mungkin usaha yang dijalaninya juga belum tepat, maka tidak akan banyak membawa perubahan hidupnya. Tapi alhamdulillah ketika bersama kami kita jelaskan, kita tawarkan solusi dari kami, maka beliau sampaikan begini. Untuk keluarga saya harus bertaruh nyawa untuk sesuatu yang tidak jelas masa depannya pun saya sanggup. Apalagi ini ada sebuah solusi yang memungkinkan kita bisa punya kehidupan yang lebih bagus dan tidak perlu harus bertaruh nyawa. Maka ini pasti akan saya jalankan. Dan Masya Allah, luar biasa sekarang. Dulu rumahnya ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri, sekarang sudah kemana-mana naik mobil Pajero gitu ya, dan dia sudah punya penghasilan ya luar biasa sekarang puluhan juta per bulannya, Masya Allah. Jadi artinya ini benar-benar bisa membawa perubahan. Ada lagi seorang pemulung, Pak Aris, seorang pemulung, sama ketika kita tawarkan seperti ini, dia katakan saya sudah menjadi pemulung sekian lama. Ya, dan tidak pernah ada perubahan hidup saya, nggak ada, tapi ini peluang, maka saya akan berjuang. Dan luar biasa. Sekarang juga sudah punya kehidupan yang lebih bagus, sekarang sudah nggak jadi pemulung, dia sekarang sudah punya mobil, ya. Kemudian ada pedagang asongan dari kalangan-kalangan bawah banyak sekali, ya. Tetapi bukan hanya dari kalangan bawah, sebenarnya kita juga ada yang ya seperti saya kan latar belakang saya pengusaha, ya dari pengusaha, ya dengan tapi juga banyak sih dari teman-teman pengusaha seperti saya yang kemudian juga bisa punya kehidupan yang lebih bagus, yang penting sudah nggak punya utang. Betul, ya. Ya, sekali lagi Pak Aris ingatkan ya untuk Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca Anda dengan cara ketik nama spasi alamat kirimnya ke 081994408-nya 4 kali ya. Nah, mungkin Pak Aris juga bisa menekankan kembali ketika sudah bergabung, bertanya-tanya seperti yang nanti akan diarahkan bersama tim dari Karib ini nanti prosedurnya harus seperti apa, dan ketika semua kalangan diperbolehkan untuk bergabung tentunya juga nanti akan diberikan solusi-solusi terbaik ya, dan Pak Aris mungkin bisa kembali menekankan apa saja include yang bisa didapatkan ketika ingin bergabung di nomor WhatsApp dan juga di Karib ini sendiri. Silakan Pak Aris. Ya. Jadi kembali, jadi kita mau Bapak Ibu nggak usah a priori dulu ataupun punya penilaian-penilaian yang negatif. Yang penting datang saja, ya hubungi kami, daftarkan melalui WhatsApp. Ya mudah-mudahan kuotanya juga masih cukup karena kita hanya batasi sampai maksimal itu 75 orang saja. Nah terus kemudian, ya kemudian nanti kita akan hubungi Bapak Ibu sekalian. Ikuti saja, kalau khawatir ini penipuan jangan bawa uang. Jangan bawa uang sama sekali supaya nanti Bapak Ibu aman nih.
aman ketika mengikuti, dapatkan informasinya dulu. Kalau memang informasi yang kami bagikan ini bermanfaat, alhamdulillah. Tetapi seandainya menurut Bapak Ibu ini bukan informasi yang Bapak Ibu cari, bukan informasi yang tepat, ya nggak usah dipikir. Tidak ada resiko apapun, tidak ada sanksi apapun. Insya Allah minimal itu akan menambah bekal Bapak Ibu, bekal pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Aris, jangan beranjak dulu. Nanti kita masuk di segmen selanjutnya. Saudara tetap bersama kami di Obrolan Pagi akan hadir kembali di segmen terakhir setelah beberapa jeda berikut ini. Kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara Gaya Dolan. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Ya, Anda masih bersama kami saudara di Obrolan Pagi. Kita masuk di segmen terakhir. Kita masih bersama dengan Pak Haris dari Karib ya. Tentunya dari pegiat komunitas anti riba. Dan tentunya untuk Anda bersedia bergabung, nanti Anda bisa bertanya-tanya seputar informasi yang menarik ini lewat WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca Anda dengan cara ketik nama, spasi alamat, dan nanti bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca Anda untuk bisa bertanya-tanya seputar informasi yang terbaru, yang terbaik dari teman-teman Karib yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Baik, Pak Haris masih bersama kami tentunya. Ya, Pak Haris mungkin bisa kembali menginformasikan dalam waktu dekat ini akan mengadakan semacam seminar ya yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan yang di luar sana yang mencarikan atau mendapatkan solusi terbaik dengan permasalahan-permasalahan terlilitnya yang namanya riba. Monggo silakan Pak Haris. Ya, ini ada yang tadi sempat saya baca, ada WA yang Pak saya masih muda, belum punya utang, apa boleh ikut gitu ya. Justru ya, malah lebih bagus ikut ya Pak ya? Boleh saja, masih mau ikut juga boleh, masih muda, karena begini ya, justru yang muda itu ya mungkin untuk dirinya belum punya utang, atau mungkin nggak punya utang bahasanya begitu. Tapi coba bayangkan orang tuanya punya hutang atau tidak. Ya, orang tuanya mungkin punya hutang itu akibat dari kita, mungkin untuk nyekolahin kita, untuk
untuk nyekolahin kita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, ya, sehingga orang tua kita ini berhutang. Maka bagaimana cara terbaik kita untuk berbakti kepada orang tua? Caranya salah satunya adalah lunasi hutang orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tua kita terjebak pada riba, maka sebenarnya orang tua kita ini terancam dunia akhiratnya. Kalau menurut Islam, orang yang punya utang riba dan kita sudah tahu riba tapi tidak ditinggalkan, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau diperangi Allah dan Rasul-Nya, itu sudah pasti tidak akan bisa menang kita. Maka selamatkan orang tua kita dengan cara bagaimana segera bantu orang tua kita untuk cepat melunasi hutang. Dan juga kalau untuk anak muda ini juga sebuah peluang usaha, insya Allah ya, kita anak muda ini juga saatnya kita juga mandiri, tidak selalu berpikir bagaimana kita mencari kerja, karena faktanya lowongan kerja semakin lama semakin sedikit. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mandiri, kalau perlu kita menciptakan lapangan kerja. Oke, jadi tidak hanya kalangan yang istilahnya sudah sukses di bidangnya, tetapi orang-anak muda yang mau merintis ya ini Pak Aris ya, silakan nanti bisa bergabung. Ataupun untuk Anda yang memang benar-benar sudah terbebas dari yang namanya riba, ini juga diberikan peluang yang seluas-luasnya ya Pak untuk bisa bergabung ya, apalagi bisa berbagi ilmu nanti di sana ya. Ya, jadi ada nih seorang ustazah, ya ini saya cerita, ada seorang ustazah yang ketika saya cerita seperti ini, beliau ceritakan, saya ini nggak punya utang, ya rumah saya sudah punya, mobil sudah ada, hutang saya nggak punya, anak-anak saya sudah besar, sudah menikah semua. Jadi saya sudah kayaknya udah nggak perlu lagi ya masuk di sini karena saya memang nggak punya utang. Saya bilang begini, ustazah boleh nggak punya utang, alhamdulillah itu luar biasa, masya Allah harus bersyukur, betul-betul harus bersyukur kalau punya utang. Tetapi banyak nggak jamaahnya yang masih punya utang? Banyak. Nah, kalau ustazah juga pengen tidak hanya hidup ini kan tentunya ustazah pengen bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita pengen bermanfaat bagi orang lain, maka berbagi solusi tentang bagaimana supaya kita bebas hutang riba itu, insya Allah itu menjadi amal yang akan berkelanjutan, amal jariah yang akan berkesinambungan. Maka waktu itu setelahnya banyak ngobrol, akhirnya beliau ambil keputusan, dan ketika dia menjalankan ini pun rezeki yang beliau dapatkan bukan untuk beliau pribadi, tetapi akhirnya disedekahkan untuk pembangunan pesantren. Masya Allah. Jadi ini memang usaha yang luar biasa. Ini yang menarik adalah Pak Aris, mungkin tadi di sesi terakhir yang sudah disampaikan dengan Pak Aris dengan usaha tersebut yang kaitannya dengan sedekah nih. Sepertinya memang sedekah ini juga menjadi kunci terbukanya rezeki buat kita semuanya, apalagi sudah terbebas dari yang namanya riba. Ternyata sedekah ini juga jangan dihentikan begitu saja ya Pak Aris ya. Ternyata ini juga akan menjadi kunci buat kita semuanya agar dimudahkan segala urusannya. Nah, kalau dalam perspektif Pak Aris ini sendiri untuk sedekah ini seperti apa? Kalau dikomparasikan dengan riba ini harus seperti apa? Ya, kalau kami ini dari komunitas anti riba ya, kebetulan nih masalah sedekah itu sesuatu yang memang selalu kita galakkan gitu di komunitas kami ya, dan alhamdulillah ini sudah banyak sekali mitra-mitra atau teman-teman di komunitas anti riba ini yang sudah sekarang ini sudah mulai punya anak asuh. Ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Saya sendiri punya banyak sekali anak asuh ya, yang mana untuk pendidikannya kita bantu, kita support supaya jangan sampai putus sekolah. Kita juga rutin bersedekah beras ya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Bahkan tiap hari juga kita bagi-bagi nasi box gitu ya, kurang lebih 200 nasi box yang kita bagikan. Dan itu bukan hanya saya, itu banyak sekali teman-teman di komunitas anti riba yang kemudian juga melakukannya. Artinya ini benar-benar gerakan ekonomi yang dahsyat dan juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Insya Allah apa yang kita lakukan ini benar-benar membawa keberkahan, bukan hanya urusan dunia saja, tapi benar-benar dunia akhiratnya juga akan kita dapatkan, insya Allah. Pak Aris mungkin bisa memberikan semacam tips kepada pemirsa dari rumah yang kaitannya dengan tawaran-tawaran berbagai macam ya semacam organisasi ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ternyata memang banyak sekali menghadirkan tawaran-tawaran menarik ya, dan memang embel-embelnya syariah, bahkan embel-embelnya tanpa bunga dan sebagainya, tapi ternyata justru ini membuat masyarakat jadi terbelenggu, membuat masyarakat menjadi terlilit dan akhirnya rugi sendiri di belakangnya. Ini seperti apa ini Pak harus mensikapi hal ini?
Ya, jadi kalau masyarakat ini memang harus diedukasi supaya paham mana sebuah usaha yang benar, mana yang nggak benar, mana yang hanya sekedar tipu-tipu ya. Karena usaha ini kan sekarang ini orang bilang ini di era digital, semuanya serba online, nggak perlu kita ada barangnya, hanya main-main duit saja. Yang sekarang marak itu kan masalah trading ya. Iya, trading. Ini paling marak sekarang ini masalah trading, dan akhirnya trading ini tidak ada yang benar ya. Ada yang benar karena itu hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, dan yang menjadi korban kan masyarakat. Jadi teman-teman, memang kita juga mengedukasi kepada teman-teman tentang bisnis yang benar itu yang seperti apa. Paling tidak kalau kita paham tentang legalitas, bagaimana kita paham bahwa tentang halal haramnya, ya, syariah atau tidaknya, mudah-mudahan kita akan terhindar dari iming-iming yang tujuannya atau motivasinya justru akan merugikan kita. Baik, Pak Aris mungkin bisa menyampaikan highlight-nya. Dalam waktu dekat ini teman-teman dari Karib sendiri, komunitas Karib ini akan mengadakan seminar di mana dan nanti bisa bergabung ya. Walaupun nanti tetap akan diinformasikan ketika Anda sudah muncul di WhatsApp yang sudah tertera di kaca Anda ya, karena di masa pandemi saat ini harus ada pembatasan berkerumun. Nah, ini Pak Aris, monggo silakan. Ya, jadi ini mungkin closing statement aja ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa RBTV sekalian, jadi kita tinggal lihat saja lah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ketika Bapak Ibu menyaksikan siaran kita, insya Allah ini juga sebuah petunjuk dari Tuhan, dari Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sekarang kita tinggal pikir saja, kira-kira kita renungkan saja kehidupan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu dengan apa yang kita jalani selama ini, aktivitas yang kita jalani selama ini kira-kira membawa perubahan atau tidak, kira-kira akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Kalau kira-kira 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang dengan aktivitas yang selama ini kita jalani kira-kira tidak ada perubahan, maka bismillah, yakini insya Allah informasi yang hari ini Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu saksikan, insya Allah menjadi solusi untuk kehidupan Bapak Ibu yang lebih bagus pada 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih Pak Aris atas hadirnya. Ya, monggo silakan. Dan untuk informasi lebih lengkap, silakan nanti hadir di seminar, tapi sebelumnya hubungi WA dulu supaya nanti kita informasikan apakah kuotanya masih ada atau tidak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kuotanya sudah penuh, insya Allah kita akan jadwalkan di acara seminar yang akan datang. Seminar berikutnya maksud saya. Terima kasih Mas Novik. Ya, sukses selalu Pak Aris. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, demikian saudara untuk obrolan pagi kita bersama dengan Bapak Ahdan Hari Setiawan selaku penggiat dari komunitas anti riba atau Karib, yang tentunya sekali lagi Anda yang ingin bergabung untuk bisa mengikuti seminar yang sudah diinformasikan bersama beliau tadi, sekali lagi bisa mengetik nama, spasi alamat, kirimnya ke 0819944084 kali ya, atau bisa lihat di layar kaca Anda. Demikian untuk obrolan pagi kita untuk edisi kali ini. Tetap semangat dan tetap sehat, dan juga tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Novik Putra undur diri. Sampai jumpa. Perangi Corona atau COVID-19.